Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah, mari terlebih dahulu kita hadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb alam semesta yang maha mencipta, maha mengatur, dan maha memiliki segala isi langit dan bumi, maha melihat segala perbuatan kita, maha mendengar ucapan kita, dan juga maha mengetahui segala isi hati kita, yang masih senantiasa memberi kita begitu banyak nikmat dan karunia-Nya serta ampunan dan maaf-Nya. Maka hanya kepadanya kita menyembah dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan agar kita bisa menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur, pandai bersabar, dan selalu beristighfar. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik hingga hari kiamat nanti. Jamaah sekalian rahimakumullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan lanjutkan pembahasan kaidah-kaidah Al-Quran, yaitu kaidah yang ke-20 dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim, dan barang siapa yang Allah hinakan maka tidak ada satupun orang yang akan memuliakannya. Barang siapa yang Allah hinakan maka tidak akan ada yang memuliakannya. Jemaah sekalian rahimakumullah, kalau kita lihat kaidah ini maka bentuknya, bentuk kaidah ini adalah kalimat kondisional. Kalimat kondisional itu apa? Kalimat bersyarat. Kalimat bersyarat itu bunyinya jika maka. Itu. Jadi lengkapnya, jika Allah menghinakan seseorang maka tidak ada yang akan menjadi mukrim, tidak ada yang memuliakannya, tidak ada yang memuliakannya. Dan di sini jamaah sekalian Allah, kita bisa melihat bahwasanya kaidah ini sangat jelas berkenaan dengan akibat, menjelaskan tentang akibat atau balasan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya dialah yang maha memuliakan, dia juga yang maha menghinakan. Dan kemuliaan dari Allah ataupun hinaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya diakibatkan oleh perbuatan hamba itu sendiri, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah berbuat zalim atas hamba-hambanya. Maka kemuliaan dari Allah itu adalah merupakan akibat atau menjadi balasan dari perbuatan hamba itu. Begitu juga kehinaan dari Allah itu juga merupakan balasan atas perbuatan hamba itu sendiri. Maka jamaah sekalian Allah, di sini kita melihat bahwa dalam kaidah ini dijelaskan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang memberi balasan. Sebagai zat yang memberi balasan. Itu pertama kali kita perlu pahami dulu. Barang siapa yang Allah hinakan, berarti kan apa? Allah memberikan balasan bagi hamba-hambanya. Dan perbuatan Allah memberi balasan ini, jemaah sekalian Allah, ini merupakan salah satu tahapan
Jadi ketika misalkan kita memiliki sebuah waktu luang, ada waktu longgar, atau pikiran kita sedang kemana-mana, maka jamaah sekalian Allah, ya, saya mengajak diri saya pribadi untuk senantiasa mengingat beberapa perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang menciptakan alam semesta termasuk diri kita, juga yang memberi rizki, mencipta dan memberi rizki. Dan rincian dari perbuatannya tentu banyak, yang menciptakan langit, bumi, matahari, bulan, dan seterusnya. Memberi rizki juga misalnya berupa air, makanan, kendaraan, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, perbuatan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk hidup dengan menurunkan wahyu serta mengutus para rasul. Jadi kalau yang pertama itu erat hubungannya dengan keberadaan dan keberlangsungan hidup kita, keberlangsungan hidup fisik. Ya, mencipta dan memberi rezeki itu berkaitan dengan keberadaan kita dan keberlangsungan hidup kita secara fisik. Adapun yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, ya, berupa wahyu dengan mengirim para nabi dan rasul. Ini berkaitan dengan jemaah? Keberlangsungan hidup ruh kita. Jadi erat hubungannya dengan kehidupan maknawi, bukan sekedar kehidupan jasad, tapi kehidupan maknawi kita. Ya, dan petunjuk itu kita terima dengan dengan akal pikiran kita, kita pahami dengan akal pikiran kita, berupa ilmu. Petunjuk itu berupa ilmu, atau hidayah yang disebut dengan hidayah al-bayan. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan hidayah al-bayan, memberikan hidayah apa lagi? Hidayah itu taufik. Hidayah taufik artinya apa? Setelah Allah berikan ilmu, maka ada di antara hamba-hambanya yang Allah berikan rasa suka, rasa senang untuk mengikuti, mengamalkan ilmu itu, membenarkan ilmu itu, ya, membenarkan keterangan itu. Sedangkan yang lain, ya, hamba-hamba Allah yang lain Allah jadikan tidak mendapatkan hidayah taufik ini, sehingga tidak ada rasa senang, bahkan rasa benci, berpaling, mengingkari, mendustakan, ya, kebenaran petunjuk yang Allah sudah berikan tadi. Jadi pada tahapan yang ketiga ini sudah mulai terpecah. Kalau yang pertama dan kedua, ya, itu berlaku umum. Ya, berlaku umum, mencipta semua makhluknya, memberi rezeki semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian memberi petunjuk. Ya, ini berlaku untuk semua manusia. Ya, walaupun mungkin kita secara akal mungkin kita tangkap, ya, ada beberapa manusia yang memang tidak mendapatkan risalah Islam. Ya, tidak sampai mendapatkan dakwah Islam. Tapi secara umum kita memahami bahwa petunjuk Allah itu untuk semua manusia. Nah, ketika sudah pada tahap yang ketiga tadi, hidayah taufik, maka ada yang dapat, ya, ada yang mendapatkan hidayah taufik, ada yang tidak mendapatkan hidayah taufik. Kemudian yang keempat, jamaah sekalian Allah, tentunya yang mendapatkan hidayah taufik sehingga dia beriman, kemudian beramal, bahkan berdakwah, memperjuangkan kebenaran dari Allah itu, maka tentu mereka akan mendapatkan balasan. Nah, disinilah yang keempat adalah perbuatan Allah memberikan balasan. Balasan berupa kebaikan bagi orang-orang yang soleh, dan balasan keburukan bagi orang-orang yang durhaka. Dan rincian dari balasan ini nanti banyak dijelaskan di dalam Al-Quran, dalam hadis. Jadi jemaah sekalian Allah, kita perlu, saya pribadi, ya, merasa perlu untuk merangkum, ya, merangkum perbuatan-perbuatan Allah ini, sehingga ketika kita membaca Al-Quran, ya, ketika kita membaca Al-Quran, jemaah sekalian rahimakumullah, maka kita tahu di misalnya nih, ya, ayat ini menjelaskan tentang yang poin yang keberapa? Poin bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan. Itu poin yang keberapa? Yang
Yang keempat. Oke, yang keempat. Setelah mencipta, memberi rizki, kemudian memberi petunjuk berupa hidayah al-bayan. Kemudian ada yang diberi hidayah taufik. Setelah diberi hidayah taufik, diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang keempat. Nah, ketika membaca ayat ini, ya, pandangan kita tidak hanya tertuju ya secara khusus pada ayat ini saja, tapi kita apa? Walaupun memang tidak dijelaskan dalam ayat ini, tapi secara pemahaman kita langsung bisa memahami, punya gambaran globalnya bahwa Allah itu tadi ya ada empat perbuatan Allah tadi. Ya, ini supaya kita punya gambaran utuh. Ya, paling tidak gambaran global ya, bukan gambaran utuh. Kalau utuh mungkin rinci ya. Ini gambaran global tentang apa saja yang sudah Allah lakukan ya untuk kita manusia. Maka jamaah sekalian, ini hal pertama yang perlu kita pahami, bahwa Allah dialah yang memberikan balasan. Kemudian ketika Allah sudah memberikan balasan, maka tidak ada yang bisa menahan balasan itu. Ini maksudnya. Jadi ketika Allah sudah menghinakan ya seorang hamba, maka apa? Tidak ada yang bisa menjadikan hamba itu mulia. Karena apa? Sudah diputus oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan ya dari hamba itu. Ya. Nah, ini jemaah. Nah, ayat atau kaidah ini ya mungkin bisa kita pahami lebih utuh lagi dengan memahami konteks ayatnya secara menyeluruh. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara annallaha yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas." Ya, tidakkah engkau memperhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya bersujud kepadanya. Bersujud nih, kata-kata bersujud nih jadi ini kata kunci nih. Tidakkah engkau memperhatikan bahwasanya apa? Bersujud kepada Allah. Siapa yang bersujud kepada Allah? Man fis samawati wa man fil ard. Ya. Siapa saja yang di langit dan di bumi. Ini pertama apa? Ada redaksi umum. Siapa saja yang di langit dan di bumi bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyamsu wal qamar. Begitu juga matahari dan bulan. Wan nujumu wal jibalu wasyajar. Juga bintang gemintang, ya. Gunung-gunung dan pohon-pohon. Wad dawab. Ad-dawab itu apa? Hewan-hewan melata. Ya, wa katsirun minan nas, dan banyak manusia. Banyak manusia ngapain, Pak? Bersujud. Banyak manusia jadi ini kata-kata bersujud ini kata kunci nih. Siapa yang bersujud? Semua yang ada di langit dan di bumi. Kemudian dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bintang, matahari, bulan, bintang-bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, bahkan hewan-hewan yang melata. Ya. Ini mencakup hewan apa saja, termasuk juga apa? Kalau melata berarti apa? Disebutkan secara khusus, bukan berarti yang burung-burung tidak bersujud, enggak. Semuanya hewan-hewan juga disebutkan, dan juga banyak manusia. Ya. Ini artinya apa? Seluruh makhluk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sujud itu kan apa? Bahasa kalau kita apa? Perbuatan yang menunjukkan kerendahan. Ya, kita merendah diri serendah-rendahnya, yaitu posisi sujud, sudah nggak ada lagi. Kenapa? Karena kepala yang harusnya dia posisinya paling atas justru disejajarkan dengan apa? Dengan kaki. Bahkan lebih rendah daripada apa? Mohon maaf, ya pantat kita. Itu sudah serendah-rendahnya. Di hadapan siapa kita patut sujud? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran tentang apa? Ketundukan, kerendahan diri. Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Tapi apa jemaah? Nah, di sini yang menarik. Wa katsirun haqqa 'alaihil 'adzab. Sementara sekian banyak manusia itu pantas layak untuk mendapatkan azab. Jadi kalau tadi berkenaan dengan manusia disebutkan apa? Sekian banyak manusia ada yang bersujud kepada Allah, tapi sekian banyak manusia lainnya apa? Pantas mendapatkan azab. Ya, jadi maksudnya apa di sini? Terbagi. Ada orang yang beriman dan ada orang yang kafir. Ya, ada orang yang merendahkan dirinya kepada Allah dan ada orang yang apa? Sombong, angkuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah beri azab kepada mereka. Maka kemudian Allah sambung firman-Nya ini dengan mengatakan, ya dengan berfirman, "Wa may yuhinillahu fama lahu mim mukrim." Dan barang siapa yang Allah hinakan, maka tidak akan ada yang memuliakannya. Innallaha yaf'alu ma yasha. Sungguhnya Allah melakukan apa saja yang Ia kehendaki. Ya, melakukan apa saja yang Ia kehendaki. Nah, jemaah sekalian rahmatullah, ada yang menarik di sini, ya. Kan redaksi ayat tadi apa? Dan sebagian manusia lainnya layak mendapatkan azab. Maka apa? Kalau apa namanya pertimbangan atau dugaan akal kita, ya tentunya Allah akan mengatakan apa? Dan barang siapa yang kami azab, ya maka tidak akan ada yang bisa menyelamatkannya. Tapi apa di sini Allah pilih redaksi lain. Barang siapa yang kami hinakan, ya maka tidak akan ada yang memuliakannya. Jadi kenapa kok dibedakan? Kenapa nggak dibilang barang siapa yang kami azab? Karena jemaah sekalian Allah di sini diterangkan, ya oleh apa namanya penulis kitab ini, bahwasanya orang yang mendapatkan apa namanya siksaan, jemaah sekalian Allah mendapatkan siksaan belum tentu apa dia itu terhinakan. Kalau azab itu kan siksaan, ya secara fisik. Ya, sesuatu yang menyakitkan fisik. Kalau penghinaan menyakitkan apa jemaah? Hati, batin yang disasar itu batin penghinaan. Nah, orang yang mendapatkan siksaan azab, dia belum tentu terhinakan. Contoh, apa misalkan? Orang yang apa? Dapat hukuman had. Misalnya apa? Dia dirajam karena berzina misalkan. Dia dipotong tangan. Ya, jemaah sekalian Allah. Maka apa? Azab itu, hukuman itu, ya betul menyakitkan, tapi apa? Tidak mesti apa? Membuat orang itu terhinakan. Kenapa? Justru, ya bahkan kita dapat ya ada sebagian riwayat, ya seorang wanita yang dirajam apa? Maka apa? Taubatnya, ya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Jadi orang yang diazab, ya tidak mesti apa? Terhinakan. Tapi orang yang dihinakan, nah ini jamaah. Orang yang dihinakan berarti apa? Maka dia juga pasti akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah ada dihinakan maka apa? Mencakup juga apa? Hukuman fisik, azab fisik. Nah ini salah satu hikmahnya. Maka kemudian berkenaan dengan kehinaan dan kemuliaan ini, jamaah sekalian Allah, di sini ada apa namanya ucapan yang sangat indah sekali dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya bahwasanya salah satu ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan perbuatan syirik. Kan tadi tunduk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang enggak mau bersujud kepada Allah atau bahkan dia bersujud kepada selain Allah, ya membangkang, mendurhakai ya perintah-perintah Allah, maka justru dia akan mendapatkan kehinaan. Ya, mendapatkan kehinaan. Nah, walaupun konteksnya adalah berkaitan dengan kesyirikan, namun pelajaran penting lainnya adalah bahwa hal ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan dosa di bawah syirik. Yaitu apa? Perbuatan maksiat secara umum. Ya, Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya annal maksiyata sababun li hawanil 'abdi 'ala rabbih. Bahwasanya perbuatan maksiat itu menjadi sebab terhinakannya seorang hamba
Ya, di hadapan Rabbnya. Maksudnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mata Allah Subhanahu wa taala hamba itu menjadi apa? Rendah. Ya. Bahkan di sini dikatakan Imam Hasan Al-Basri, ya. Di sini dikutip ya ucapan Imam Hasan Al-Basri oleh Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan, "Hanu 'alaihi fa'asawhu walau 'azzu 'alaihi la'asamahum." Orang-orang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat itu apa? Sudah jatuh kehormatannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Maka mereka pun bermaksiat kepada Allah. Jadi ketika kita jamaah sekalian melakukan perbuatan maksiat, maka sesungguhnya apa? Kita sudah jatuh ya kehormatan kita di mata Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Allah biarkan kita melakukan perbuatan maksiat itu. Kalau saja ya orang-orang itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah akan apa? Menjaga mereka. Akan Allah lindungi mereka dari perbuatan dosa ini. Ini jamaah sekarang. Jadi sebuah cara pandang yang apa? Yang sangat personal sekali. Personal maksudnya apa? Menyentuh sisi terdalam dari diri kita. Ya, kapanpun, rumusnya apa? Kaidahnya bagaimana? Kapanpun kita melakukan dosa, berarti apa? Kita sudah jatuh di mata Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tidak menolong kita dan tidak melindungi kita. Ya, kalau kita mulia di sisi Allah, maka apa? Pasti Allah akan menjaga kita. Maka ini merupakan sebuah barometer, sebuah standar yang bisa kita lihat dari diri kita sendiri. Ya, kapan kita mulia di sisi Allah? Tentunya pada saat kita berada di atas ketaatan kepada Allah. Sehingga ketika kita berada di luar ketaatan Allah, maka sungguhnya sudah jatuh diri kita dari di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Semoga Allah memberikan perlindungan. Kemudian Imam Ibnu Qayyim mengatakan, "Wa idza hana al-'abdu 'ala Allah lam yukrimhu ahad." Dan apabila seorang hamba sudah hina dina di mata Allah, maka tidak akan ada satupun yang memuliakannya. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Ini dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim. Kemudian tidak ada satupun orang yang memuliakannya. Wa in 'azzamahumun nas fi zahir. Sekalipun orang itu diagungkan oleh orang lain. Jadi orang ini yang begitu diagungkan oleh orang lain, ya, tapi pada hakikatnya dia apa? Dia adalah orang yang hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain itu hanya apa? Mengagungkannya. Kenapa? Karena mereka punya kepentingan dengan orang ini. Ya, atau karena takut ya dari keburukannya. Ya. Sementara pada hakikatnya ya, orang ini sudah jatuh di mata orang-orang ini juga. Ya, di hadapan manusia juga harkat dirinya sudah jatuh. Hanya karena ada kepentingan, maka secara zahir mereka menghormati orang ini, atau karena takut. Ya. Maka ini diambil kemuliaan orang tersebut ya di mata manusia, dari mata manusia. Jadi ini merupakan salah satu bentuk dampak buruk dari perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian Imam Ibnu Qayyim mengatakan ya bahwasanya salah satu perbuatan atau dampak buruk perbuatan maksiat juga adalah Allah mengangkat haibah atau wibawa seorang ya dari hati manusia. Allah mengangkat atau menghapus atau menghilangkan wibawa seseorang dari hati manusia, sehingga dia tampak remeh. Ya, tampak remeh, tidak ada harga dirinya sama sekali di pandangan manusia. Ya, sebagaimana apa? Sebagaimana perintah Allah sudah diremehkan oleh orang itu. Jadi al-jaza'u min jinsil amal. Ketika seorang yang berbuat maksiat, itu kan sama dengan apa? Dia meremehkan perintah Allah, meremehkan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan menjadikan orang itu remeh, temeh di hadapan atau di mata manusia. Ini jamaah sekalian Allah. Ya, maka ala qadri khaufihi min Allah yakhafuhun nas. Maka sebesar ketakutan
seorang kepada Allah, maka sebesar itu pula manusia akan takut kepadanya. Dan sebagaimana rasa pengagungan seorang hamba kepada Allah, maka sebesar itu pula manusia akan mengagungkannya. Dan ini juga jemaah yang sangat indah sekali, yang sangat bahasanya apa? Ya, masuk sekali. Wa kaifa yantahiku 'abdun hurumatillah wa yatma'u alla yunhikan nasu hurumati. Bagaimana bisa seorang hamba dia melanggar ya larangan-larangan Allah, kemudian dia berharap manusia atau orang lain tidak akan melanggar kehormatan dirinya. Ini apa namanya, sebuah cara pandang yang apa namanya mengaitkan segala fenomena kehidupan sehari-hari kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah. Jadi kalau bahasa-bahasa seperti ini bahasa-bahasa Imam Ibnu Qayyim. Senantiasa pengalaman kita sehari-hari itu dihubungkan dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang hamba melakukan perbuatan maksiat, dia melanggar perintah Allah, gimana dia bisa berharap ya supaya orang lain juga tetap menghormati dirinya? Ini. Maka jemaah sekalian Allah, ketika misalkan ini apa namanya, marilah kita introspeksi diri kita. Tentunya ya sekian lama kita hidup di dunia, pasti kita pernah mendapatkan apa? Sikap diremehkan orang lain, dihina orang lain, tidak dihargai orang lain. Ya, pasti kita pernah mengalami hal itu. Maka sekarang apa? Setelah kita mendapatkan penjelasan ya, dari seorang alim seperti ini, maka jemaah sekalian Allah, kita jadi berpikir, boleh jadi sikap orang lain yang tidak menghargai kita, menghinakan diri kita, menganggap kita remeh, tidak lain adalah karena kita sudah meremehkan apa? Syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita langgar ya larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Allah pun kemudian menjadikan kita remeh-temeh, hina-dina di hadapan manusia sebagai balasan dari perbuatan kita. Ini jamaah sekalian Allah. Maka apa namanya? Semuanya bisa kita apa namanya lihat dari cermin bagaimana apa? Bagaimana respon lingkungan terhadap diri kita. Respon lingkungan terhadap diri kita. Makanya kalau kita pakai kacamata iman seperti ini, maka apa jemaah? Maka kita akan apa? Banyak bersabar dan banyak beristighfar. Ya, tidak langsung apa? Tidak langsung naik pitam, naik darah. Kalau misalkan ada orang yang mungkin bersikap ya apa namanya? Membuat kita tidak nyaman, ya, bersikap meremehkan atau tidak menghargai kita, maka jamaah sekalian Allah, pertama kali yang kita ingat adalah dosa kita sendiri. Jadi bukan perbuatan orang lain yang tidak menghargai kita, tapi apa yang pertama kali kita lihat, yang pertama kali kita ingat adalah dosa kita sendiri. Barakallahu fikum. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah ya rahimahullah, ya guru dari Imam Ibnu Qayyim, ya ini juga beliau mengatakan ya sebagai penutup dari kajian kita ini, bahwasanya al-karamatu fi luzumil istiqamah. Jadi ketika tadi kita bahas bagaimana Allah memuliakan atau bagaimana Allah menghinakan seorang hamba, maka tidak akan ada yang bisa memuliakannya. Demikian juga kebalikannya. Barang siapa yang Allah muliakan, maka tidak akan ada yang bisa menghinakannya. Namun kemuliaan, jamaah sekalian Allah, kalau kita di bahasa Indonesianya apa? Karomah. Ya. Kalau kita memahami karomah itu apa? Peristiwa luar biasa. Ya. Oh, ini orang punya karomah atau keramat. Ya, sudah diserap gitu, jadi bahasa Indonesia keramat. Itu apa? Peristiwa-peristiwa luar biasa. Mungkin bisa terbang, ya, atau jalan di atas air, atau bisa langsung seret ke Ka'bah, gitu ya. Mungkin begitu. Ya. Atau bisa jadi ada dua orangnya. Gitu ya. Itu karamah atau karomah. Sebagian orang memandang karomah itu seperti itu. Nah, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau meluruskan bahwasanya karomah, kemuliaan yang sejati dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba adalah
ketika hamba itu bisa istiqomah. Ini jamaah sekalian, bisa istiqomah fi luzumil istiqamah. Wallahu ta'ala lam yukrim 'abdahu bi karamatin a'zamu ya min muwafaqatihi fi ma yuhibbuhu wa yardah. Tidak ada kemuliaan ya yang Allah berikan kepada seorang hamba lebih besar daripada apa? Kemuliaan hamba itu bisa senantiasa sesuai ya melakukan apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai. Jadi yang dilihat bukan apanya, bukan apa istilahnya itu, apa yang dia terima, tapi apa yang dia lakukan. Ya, kalau misalkan ada orang tadi ya mungkin jalan di atas air atau terbang, ini kan dia seakan-akan apa? Dia mendapatkan sesuatu, ya, mendapatkan sesuatu. Tapi yang perlu kita lihat sesungguhnya adalah apa? Apa yang sudah dia lakukan. Kok dia bisa terbang? Ya, ngapain orang ini? Bisa jalan di atas air, nih orang ngapain? Kalau ternyata memang dia berada di atas sunnah, ya taat kepada Allah, ya jauh dari perbuatan maksiat, maka apa? Betul itu menjadi sebuah bentuk karomah bagi hamba itu. Tapi kalau ternyata apa? Ya ternyata dia bersekutu dengan jin, ya melakukan amalan-amalan yang justru melanggar syariat, maka jelas itu bukan karomah, itu justru malah penghinaan dari Allah, istidraj ya dari Allah, diberikan apa namanya, apa yang dia inginkan, apa yang bahasa Jawa itu dilulung ya, dituruti apa saja kemauannya sampai kemudian nanti dia meninggal dalam keadaan betul-betul mendapatkan azab yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini apa namanya, kriteria ya atau definisi seorang wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memang beriman dan bertakwa serta istiqomah ya di atas keimanan dan ketakwaan tersebut. Dan ganjarannya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut ya atas mereka dan juga mereka tidak pernah bersedih. Demikian jamaah sekalian Allah apa yang bisa kita kaji ya sebagai penutup. Mungkin silakan kalau ada yang ingin bertanya, masih ada waktu sedikit. Nggih, silakan. Nggih. Itu satu kali ada Sujud tilawah nggih. Sujud tilawah satu kali. Satu kali. Kalau membaca surah Al-Kahfi juga ada Sajadah, ayat sajadah nggih. Itu sujudnya satu kali ada. Ya kalau salah satu ayat ada ayat sajadahnya, kita sujud satu kali. Satu kali. Kalau yang itu kan tilawah. Terus sujud sawi. Sujud sawi, sujud sawi. Kalau syukur. Sujud syukur satu kali. Barakallahu. Ada lagi? Nih, silakan. Seperti yang Ustaz sampaikan tadi, bahwa yang saya tangkap adalah orang yang melakukan kemaksiatan kemudian sama lingkungan akan masuk hinakan sama lingkungan juga. Namun ada beberapa juga yang kita dalam kenyataan banyak orang yang berpegang pada sunnah di lingkungan orang-orang yang banyak bid'ah. Artinya ini justru orang yang betul-betul melakukan suatu sunnah tapi justru digunakan oleh orang-orang yang di lingkungan yang pelaku-pelaku bid'ah. Terima kasih. Barakallahu. Jadi hal-hal seperti ini tentunya perlu kita lihat tidak hanya sekadar dari apa yang tampak. Dari apa yang tampak. Seperti tadi misalkan. Yang tampak mungkin orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu diagungkan. Contohnya ini kebalikannya, Pak. Tapi apa dikatakan di sini bahwa secara zahir memang dia diagung-agungkan, dielulukan. Tapi ketika misalkan orang yang diagung-agungkan ini misalnya apa? Jatuh. Ya, jatuh misalkan. Katakan misalnya tiran penguasa Suriah dulu. Ya, bagaimana dia begitu bengis bisa membunuh sekian banyak orang. Tapi ketika
dia sudah kolaps, nggak ada lagi yang apa? Nggak ada lagi yang bela. Ya, artinya apa? Ya, hakikatnya adalah ketika misalnya dia sudah tidak lagi punya kekuasaan, kan begitu. Demikian juga ketika misalnya ada yang Bapak sebut mungkin orang-orang tertentu yang mereka menjalankan sunnah. Contoh yang paling Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang seringnya mungkin yang disebutkan, ya bagaimana dulu beliau dipenjara berkali-kali, bahkan sampai ada yang mengkafirkan beliau. Ya. Tapi ternyata apa? Coba kita lihat orang-orang yang berseteru dengan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah sampai sekarang mungkin nama-namanya nggak pernah dikenal orang. Siapa yang menjadi musuh-musuh beliau saat ini? Nggak ada yang kenal. Tapi Ibnu Taimiyah sampai sekarang, ya bahkan ini juga disebutkan masih, ya pendapat-pendapat beliau masih dikenal, masih dipelajari, dikaji terus. Ya, bahkan ya itu salah satu bentuk keberkahan. Jadi kita tidak bisa melihat sesuatu itu dari yang zahir saja, atau bahkan boleh jadi dalam rentang waktu tertentu. Nggak bisa gitu. Kan kemarin juga sudah kita bahas ya, bahwa kemuliaan dan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa kita lihat hanya hanya secara zahir dan hanya dalam rentang waktu tertentu. Sebab apa? Boleh jadi apa? Wal aqibatu littaqwa, kan begitu. Bahwa kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang berada di atas ketakwaan. Seperti itu. Dan ini memang menjadi bala, menjadi ujian. Ya, karena apa? Dalam rentang waktu tertentu ketika banyak orang yang dukung, banyak orang yang membela, bahkan dimuliakan secara zahir, maka apa? Kalau kita bagi orang yang beriman, orang yang memang tidak pantas untuk dimuliakan karena dia berada di atas kemaksiatan, ya, maka apa? Suatu saat kita yakin dia akan apa? Akan jatuh dan terhinakan. Ya, seperti itu. Jadi ini memang ya kembali berkaitan dengan kaidah yang sebelumnya. Seperti wallahu a'lam. Demikian cukup nggih? Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan hidayah untuk beramal dengan ilmu yang kita miliki. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.